Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah hatta atahul yaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin, hadirat, para jamaah pengawasan Ahad pagi pada subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh pemirsa Masjid Sulaiman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam suasana thalabul ilmi, dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi umur yang panjang. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, semoga kita bisa memanfaatkan waktu dan umur tersebut sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, salawat beriring salam marilah kita haturkan, marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, yaitu Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita semua Ibu kelak pada yaumul qiyamah termasuk di antara umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kitab tentang baginda Rasulullah yang terbaik yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan pagi hari ini kita sudah sampai di bab yang ke-45 yang berjudul Babu Maja'a fi bukai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang bagaimana tangisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang sama seperti kita. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada umatnya bahwasanya apa? Ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian.
Dan pernyataan dari Allah ini Bapak Ibu sekaligus supaya umat Islam niku boten sami kalih tiang-tiang Nasrani. Kenapa? Karena orang Nasrani itu karena saking ta'zimnya mereka kepada Yesus, saking ta'zimnya mereka kepada Nabi Isa, sampai-sampai mereka mengangkat derajat Nabi Isa itu melebihi dari batasnya. Mereka meninggikan Nabi Isa sampai-sampai mereka mengatakan bahwasannya Nabi Isa atau Yesus itu juga Tuhan. Padahal Nabi Isa sendiri yang mengatakan bahwasannya apa? U'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Dan Allah mengatakan kepada kita bahwasannya Nabi Isa dan ibundanya kana ya'kulanit ta'am. Nabi Isa dan ibunya itu juga masih makan makanan, yang itu menunjukkan kalau mereka itu bukan Tuhan. Seandainya mereka Tuhan, maka pun buatan butuh makan. Seandainya mereka Tuhan, mereka tidak butuh tidur. Tapi Nabi Isa tidur, Nabi Isa juga makan. Nah, perkara yang semacam itu Bapak Ibu, Allah tidak ingin kembali terulang di tengah-tengah umat agama Islam. Meskipun kita sangat cinta kepada Rasulullah, meskipun kita sangat ta'zim kepada Rasulullah, tapi kita tidak boleh mengangkat atau meninggikan derajat daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi batasnya. Tetap kita mengatakan beliau adalah manusia yang mulia. Beliau adalah orang yang terpilih. Beliau adalah orang yang maksum terjaga dari dosa. Namun Bapak Ibu di sisi lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sama seperti manusia-manusia yang lain. Ketika kita lapar, Rasulullah juga lapar. Ketika kita haus, Rasulullah sakit haus. Ketika kita ngantuk, butuh tidur, maka Nabi juga merasa ngantuk dan butuh tidur. Kalau Nabi butuh pasangan, butuh istri, maka para laki-laki seperti kita ini juga butuh istri. Istri juga butuh suami, satu dengan yang lain sama-sama saling melengkapi. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kula lan panjenengan sami niku tasik saged nangis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku nggih saged nangis. Dan menangis itu Bapak Ibu sebenarnya bukan aib. Menangis niku seneng Pak, bukan aib. Kalau seandainya menangis itu aib, maka Nabi tidak mungkin melakukannya. Ya. Maka kalau seandainya Bapak Ibu bersedih, kok kemudian pengen nangis, nangiso. Ya, ibu-ibu kalau emosinya sedang meluap-luap, pengen ngomong sambil menangis, sakjane mas aku kira. Ngomongnya orang tai loh nangis. Maka kalau pengen menangis, menangislah, silahkan. Karena menangis itu bukan aib. Bahkan ngapunten Bapak Ibu, piyantun ingkang boten nate nangis itu menunjukkan hatinya keras. Ya, orang yang tidak pernah menangis, mereka yang tidak pernah meneteskan air mata, itu menunjukkan kalau hati mereka itu apa? Keras. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu itu melarang kita untuk banyak tertawa cekakaan, tertawa terbahak-bahak. Kata Nabi, wala tukthirud dhahika, dan janganlah kalian itu terlalu banyak tertawa. Fa innaha,
Kathratat dhahika tumitul qalb. Karena sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Kalau hati itu sudah mati, hati itu sudah keras Bapak Ibu, maka akan sangat sulit diajak menangis karena Allah. Kalau hati itu sudah keras Bapak Ibu, maka empati itu hilang. Kalau empati itu hilang, maka musibah yang menimpa saudara-saudaranya itu tidak akan terasa di dalam hatinya. Ketika ada orang lain atau saudaranya yang tertimpa musibah, orangnya malah guyang-guyu. Orangnya malah cekakaan. Dan malah membuat statement yang cenderung menyakiti hati orang yang sedang bersedih. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Maka dalam agama Islam itu kita diajarkan fa illam tabki fis salati fatatabaka. Kalau seandainya kalian masih sulit untuk menangis ketika sholat, fatatabaka, maka sonen awakmu nangis pas sholat. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau kita seumur hidup sholat kok dereng nate nangis, brebes mili, maka paksalah, dipaksa. Wis pripun carane meripat niku ben brebes. Ya Pak ya Pak. Ya, ampun dijual Bapak Ibu ya. Lebih menghayati lagi bacaan-bacaan Al-Quran atau panjenengan membayangkan itu merupakan sholat terakhir panjenengan ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ab'adan nasi wa aktsaruhum khasyatan lillah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hamba Allah yang paling taat, hamba Allah yang paling soleh, hamba Allah yang paling rajin untuk beribadah. Wa aktsaruhum khasyatan lillah, dan baginda Rasulullah Bapak Ibu adalah manusia yang paling khasyah, yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah. Lidha hasala minhu sallallahu alaihi wasallam bukaun fi mawadhi' li asbabin mutanawwi'ah. Maka pagi hari ini kita akan menjelaskan dalam banyak kondisi Nabi itu meneteskan air mata. Dalam banyak kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa amma buka'uhu fakana min jinsi dhahkihi lam yakun bisyahikin wa raf'in sautin kama lam yakun dhahkatin biqahqahah. Bapak Ibu, apakah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak menangisnya, apakah kemudian beliau itu tidak pernah tersenyum, beliau tidak pernah tertawa? Maka jawabannya tidak. Tersenyum itu bagus, tertawa itu boleh. Yang penting Bapak Ibu, kalau kita itu tertawa, ojo kebablasan. Kalau kita pengen tertawa, maka jangan kebablasan. Maka Bapak Ibu, kalau panjenengan suka menonton acara-acara komedi, seperti kalau sekarang Pak, stand up komedi yang digandrungi banyak anak-anak muda itu, nonton itu tidak masalah ya, karena pada dasarnya segala hiburan itu hukumnya mubah. Tapi lek kaken Bapak Ibu, bendino delok stand up, bendino melihat acara yang lucu itu nanti yang ada apa? Bisa mematikan hati. Kalau sesekali nggak apa-apa. Kalau pas panjenengan lagi jenuh, panjenengan lagi pusing, panjenengan lagi suntuk, sesekali melihat acara-acara atau tayangan-tayangan yang bernuansa komedi, bagus. Tapi kalau tiap hari itu hati-hati, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlalu banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Monggo yang sudah dapat kopi, teh, boleh langsung dipun
Tipe apa nih Bapak Ibu? Diminum, diunjuk, napa diseruput? Kalau minum itu yang paling tinggi promo inggilikan apa? Ngunjuk ya. Ngunjuk itu bukannya celana kalau naik itu. Kalau celana itu apa namanya? Oh itu munjuk ya, mau munjuk itu ya. Iya. Sebenarnya saya juga tahu Pak, tapi supaya panjinan boten ngantuk kalau tanglet. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau itu banyak menangis, dalam situasi yang lain beliau itu juga sering tersenyum, dan dalam situasi yang lain beliau juga pernah tertawa. Jadi tertawa itu boleh, tersenyum itu bagus, yang penting harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau ada saudara kita yang sedang berduka cita, Bapak Ibu, kok panjenengan malah cekakaan di rumahnya, ini menunjukkan sikap yang kurang tepat. Kalau kita sedang datang takziah berbelasungkawa, Bapak Ibu, tunjukkan wajah yang sedih, ya, tunjukkan wajah yang apa, yang ikut ya merasakan derita ataupun kesedihan yang dialami oleh saudara kita. Wa yusma'u li sadrihi uzizun wa kana buka'u taratan rahmatan lil mayyit. Nah, ini disebutkan dalam kondisi apa Ustaz? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menangis, diantaranya Bapak Ibu, beliau itu menangis taratan rahmatan lil mayyit. Beliau itu menangis karena rahmat beliau, sayang beliau dan cinta beliau ketika ada mayat atau mayit jenazah yang akan dimakamkan. Kenapa beliau rahmat Bapak Ibu kepada mayit atau jenazah yang akan dimakamkan? Karena beliau tahu kesempatan beliau berdakwah itu hanya sampai ketika orang itu masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia Bapak Ibu, nafsi nafsi, dewi-dewi, piyambak. Bahkan seorang suami tidak akan bisa menyelamatkan istrinya di hadapan Allah. Seorang istri tidak akan bisa menyelamatkan suaminya. Seorang bapak tidak akan bisa menyelamatkan anaknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, Ya Fatimah, kum fa inni la astati' an udafi'a laki yaumal qiyamah. Wahai Fatimah, jadi suatu ketika Bapak Ibu, Nabi itu pernah membangunkan Fatimah untuk sholat tahajud. Kemudian yang namanya anak-anak kadang-kadang digugah penak, digugah angel. Maka Nabi mengatakan, wahai Fatimah, bangunlah, sesungguhnya aku tidak akan bisa melindungimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Nabi saja tidak bisa memberikan perlindungan kepada putrinya Fatimah pada hari kiamat, maka apatah lagi kita Bapak Ibu. Kita mau nolong anak kita pada hari kiamat boten saged. Kita mau nolong istri kita pada hari kiamat boten saged. Istri mau nolong suaminya pada hari kiamat tidak bisa. Maka yang bisa kita lakukan Bapak Ibu yaitu apa? Kita banyak-banyak beramal soleh untuk diri kita sendiri ya. Maka Nabi itu menangis Pak, kalau melihat ada jenazah yang dimakamkan. Karena apa? Kesempatan Nabi untuk mendakwai orang tersebut itu sudah habis. Dan diantara perkara yang sangat membuat beliau sedih yaitu apa? Ketika pamannya meninggal dalam kondisi musyrik. Beliau sangat sedih karena tidak bisa menolong pamannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taratan khaufan ala ummatihi syafaqatan 'alaiha. Dan terkadang Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW itu menangis karena memikirkan umatnya. Umatnya Nabi niku sinten Bapak Ibu? Ya kita semua itu Pak.
Jadi suatu ketika saat Nabi sakit, itu Nabi pernah menangis. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Fa inni syafaqatan li ummati. Sesungguhnya aku itu sangat rindu untuk bisa bertemu dengan umatku. Maka para sahabat menjawab, alasna ummatukum ya Rasulullah. Wahai Rasul, bukankah kami itu umatipun panjenengan? Maka apa kata Rasulullah, Bapak Ibu? La bal antum ashabi. Bukan. Kalian itu bukan umatku, akan tapi kalian adalah para sahabatku, para sahabatku. Umatku adalah ummati humul ladina la yarawnani wa yu'minu bi. Umatku itu adalah mereka yang beriman kepadaku. Mereka percaya kepadaku. Mereka membenarkan semua sabda-sabdaku, padahal mereka itu tidak pernah melihat diriku. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, Nabi itu dengan kita rindu, kangen Bapak Ibu. Nabi itu, sampai-sampai Nabi itu pernah menangis, kangen kepada umatnya, kangen kepada kita semua. Padahal Bapak Ibu, Nabi belum pernah melihat kita, Nabi belum pernah bertemu dengan kita. Maka di antara salah satu kegembiraan kita di akhirat kelak, setelah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita diizinkan untuk bisa berjumpa dan membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taratan min khasyatillah, dan terkadang beliau itu menangis karena saking khusyuknya beribadah kepada Allah. Wa taratan 'inda istima'il Quran, dan terkadang beliau itu nangis disebabkan apa Ibu? Mendengarkan Al-Quran. Kira-kira kenapa kok sampai beliau itu nangis ketika mendengarkan Al-Quran Bapak Ibu? Kenapa, sebabnya apa? Kenapa? Ribon? Tahu maknanya, Masya Allah. Jangankan Nabi Muhammad, Pak. Orang-orang kafir Quraisy pun, mereka banyak yang menangis karena mendengarkan Al-Quran, padahal mereka tidak beriman. Kenapa? Karena mereka sangat tahu isi kandungan yang ada dalam Al-Quran itu apa. Nah sementara kita Pak, kok nggak pernah nangis ketika mendengarkan Al-Quran? Karena kita boten ngertos maknani pun, apalagi saat Al-Quran itu dibacanya tidak sesuai dengan tata caranya. Yang panjang dipendekkan yang pendek, dipanjangkan yang mendengung tidak didengungkan, yang harusnya tidak mendengung didengung. Kadang-kadang karo mikir itu padahal gak waktunya untuk dengung ya. Kemudian karo mikir dipanjangkan padahal tidak waktunya untuk panjang ya. Maka masyaallah muslimin, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan tahsinul huruf, memperhatikan setiap hak-hak daripada hurufnya, itu akan bisa mendorong kita lebih khusyuk ketika baca Quran. Kemudian yang kedua, yaitu kita berusaha menyelami makna daripada kandungan Al-Quran itu sendiri. Wahwa bukaun istiyakin wa mahabbatin wa ijlal wa musahibun lil khawfi wal khasyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian sahabat itu mengira bahwasannya kalau menjadi nabi itu tidak boleh nangis. Mosok nabi kok nangisan gitu. Nah di situ Nabi SAW membantah. Ada suatu peristiwa saat Nabi kehilangan putranya. Jadi Nabi itu sempat punya dua anak laki-laki Bapak Ibu. Yang satu bernama Ibrahim, yang satu bernama Qasim. Ya. Jadi makanya kenapa Rasulullah itu sering disebut sebagai ya Abul Qasim, karena memang Nabi pernah memiliki anak laki-laki tapi meninggal. Dan Nabi juga pernah memiliki anak laki-laki namanya Ibrahim, itu juga meninggal. Suatu saat waktu Rasulullah SAW mendapati fakta bahwa putranya yang bernama Ibrahim
itu meninggal dunia, maka Nabi sambil memakamkan anaknya itu menangis. Kalau panjenengan gadah putra Bapak Ibu, yang masih lucu, yang masih imut, masih kecil, panjenengan masih seneng-seneng gendonge kok meninggal dunia, panjenengan sedih napa mboten? Pasti sedih, Pak. Pasti sedih, ya. Dan itu merupakan perkara yang wajar. Ketika ada orang yang kita sayangi, kita kasih meninggal, kok kemudian sedih. Maka kalau ada seorang istri yang suaminya meninggal dunia kok nangis, wajar, bahkan itu bagus. Seorang suami kalau ada istrinya yang meninggal dunia sedih, itu wajar dan bagus. Maka yang jadi pertanyaan itu terkadang, kalau ada suaminya atau istrinya meninggal dunia kok enggak sedih, kok enggak nangis, ini malah jadi pertanyaan, Pak. Apa pertanyaannya? Tresno karo bojone apa ora gitu ya. Bahkan subhanallah Bapak Ibu, di zaman sekarang, Pak, wal'iyadu billah, itu ada orang, Pak, perempuan, ibu-ibu, yang di hari suaminya itu meninggal dunia, dia malah ngapain, Pak? Ini kisah nyata, Pak, terjadi. Suaminya meninggal dunia, terbujur kaku, ditutupi kali jarik coklat niku ya. Istrinya ngapain, Pak? Live TikTok. Betul, Pak. Ada kayak gitu di zaman sekarang. Live TikTok, dia apa? Live TikTok di situ menceritakan kalau suaminya itu sudah meninggal dunia. Kemudian apa? Dia yang mau nyumbang boleh klik apa itu? Bunga mawar singa ikan paus gitu kan ya. Subhanallah. Dan dia menceritakan di situ kalau ketika dia nanti sudah selesai masa idahnya, siap untuk dia apa? Ya Allah. Ini suaminya ada loh Mas Yan. Dereng di kubur. Dalam suasana orang-orang datang takziah, dia malah ngapain Bapak Ibu? Dia ngapain? Live TikTok. Ya Allah, Pak. Ini kalau kejadian ini nggak terjadi, Pak, dan nggak viral, mungkin kita nggak percaya kok ada yang seperti itu. Tapi ini di zaman kita, Bapak Ibu, terjadi, Pak. Ya, seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang kemudian live TikTok, ya, padahal suaminya ya sedang atau baru saja meninggal dunia, bahkan belum maka Bapak Ibu, ya itulah lagi-lagi pentingnya ilmu, Bapak Ibu, pentingnya ilmu, ya. Kapan atau bagaimana kita itu berucap, bagaimana kita itu bersikap, itu sangat dipengaruhi dengan ilmu yang dimiliki orang seperti itu, Pak. Bahkan bagi orang yang boten ngaji pun tahu kalau salah. Minimal tidak beretika dan tidak beradab. Ya. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya ilmu dan pengetahuan itu, sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari itu menulis satu bab di dalam kitab sahih beliau yang judulnya apa? Babul ilmi qoblal qauli wal amal. Bab ilmu sebelum orang itu berucap dan sebelum orang itu beramal. Maka orang kalau ngomong dua patah kata tanpa dilandasi dengan ilmu, yang ada itu kalau tidak ngawur, yang kedua ya pasti mengikuti hawa nafsu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibrahim putranya baginda Rasulullah SAW itu meninggal dunia, maka Nabi menangis. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa panjenengan kok nangis? Kenapa panjenengan kok nangis? Maka Nabi SAW mengatakan, wa qala tadma'ul ainu, sesungguhnya mata itu wajar ketika meneteskan air mata. Wa yahzanul qalbu, dan hati itu bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna,
dan kita tidak mengatakan kecuali perkataan-perkataan yang diridhai oleh Tuhan kita yaitu Allah. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika ada orang yang meninggal dunia Bapak Ibu, kok kita nangis Pak? Wajar. Malah itu bagus. Yang penting tidak meratap. Bagaimana itu diantara contoh bentuk ratapan? Bengok, bengok. Berteriak, teriak. Wah, wah. Gitu kan ya. Kemudian apa? Mencakar-cakar wajah, jambak-jambak rambut, merobek-robek pakaian. Ya. Ya apa tuh Pak? Gak usah mangkat saiki Pak. Aku tak tinggal dhewe iki piye? Lah biar melu apa piye? Ditinggal ra oleh, jak melu ya ora gelem. Lah jalukmu piye? Maka laki-laki Pak, ya Allah kasihan Pak laki-laki itu Pak ya. Sudah meninggal pun sik diseneni bojone sih Pak. Iya Pak ya. Ya Allah. Masyaallah muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu ada kekasihnya yang meninggal dunia, menangis boleh. Wajar bahkan bagus. Yang tidak boleh yaitu apa? Meratap ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hadis ya, yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Qala haddatsana Suwaidu ibnu Nasrin, qala haddatsana Abdullah ibnu al-Mubarak an Hammad ibn Salamah an Thabit an Muttarifin wa huwa ibnu Abdullah ibn Syikhir an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Ini Bapak Ibu ada hadis yang disebutkan oleh Hammad ibn Salamah dari Thaib, dari Muttarif, dari bapaknya. Suatu ketika Bapak Ibu, bapaknya Muttarif ini dahulu pernah suatu ketika ingin menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yusalli, dan pada saat beliau menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata beliau sedang sholat. Beliau sedang apa Ibu? Sholat. Wali jaufihi, dan ternyata di saku beliau itu ada semacam apa itu Pak? Kalau zaman sekarang tisu, kalau zaman dulu Pak kain yang dipakai itu, apa? Sapu tangan. Nah, ada semacam sapu tangan gitu. Ternyata Bapak Ibu, sapu tangan yang dimiliki oleh Nabi Bapak Ibu, niku basah dengan air mata. Itu artinya Nabi tadi ketika sedang sholat, sholatnya apa Bapak Ibu? Sambil nangis. Ya, nangis. Wali sabri sautun kal ghilyanil qidr, dan ketika beliau menemui Rasulullah ini masih tersisa apa semacam sisa-sisa isak tangis. Orang kan kalau baru nangis terseduh-seduh Pak, ya seperti anak-anak kita ya yang masih kecil, kalau baru nangis gerong-gerong, ketika baru pajen neng-neng itu ngoten nggih? Ya, masih terisak. Nah, Nabi sambil menemui sahabatnya ternyata masih ada sedikit daripada sisa-sisa isak tangis yang ada pada dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan bagaimana isak tangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Bapak Ibu, ka ghilyanil qidri al-muttakhadi minan nuhasi
idza kana 'alan nar. Seperti Bapak Ibu panci. Panci ya. Kalau panjen godok toyo, apa panci diisi dengan air, kemudian panjenengan panaskan, nanti kalau pripun? Blekutukan. Kemudian tutupnya pripun? Gludak-gludak. Tutupnya keder. Nah, beliau menjelaskan Bapak Ibu, perawi daripada hadis ini menjelaskan dahulu tangisannya Nabi itu mirip seperti itu. Ya. Jadi sisa-sisa isakan tangis beliau itu seperti apa? Suara air ketika mendidih dan tutup panci ketika apa? Ketika bergoyang. Nah, bergoyang itu loh ya. Wa hadza sautu bukai khasyatin wa syauqin wa mahabbatin lillah. Itu merupakan suara tangisan Nabi karena beliau itu khasyah saking khusyuknya beribadah kepada Allah sekaligus syauq rindunya beliau kepada Allah dan cintanya beliau kepada Allah. Maka Bapak Ibu, kata Nabi SAW itu, kita Bapak Ibu kalau sholat harus berusaha. Sesekali waktu kalau kita itu sholat harus meneteskan air mata. Kalau belum bisa bagaimana wahai Rasulullah? Nabi menjawab, fatatabaka, peksonen awakmu kon nangis. Kita disuruh memaksa Pak. Terus piye carane supaya apa? Menangis ya ketika sholat. Dan ini ada manfaatnya Bapak ternyata. Ketika panjenengan itu sholat kok kemudian menangis karena takut kepada Allah, ini ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Karena ada dua mata. Yang dua mata ini tidak akan pernah tersentuh api neraka. Mata yang pertama, yaitu mereka yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, yaitu mata yang dipakai untuk berjaga di perbatasan kaum muslimin. Jadi kalau ada tentara ini ya, yang dikirim ke perbatasan, dikirim ke daerah rawan, dikirim ke zona teritori, lautan, udara, itu kan orang yang berjaga Pak, taruhnya pun nyawa. Ya, maka tidak heran ketika Allah kemudian akan membalas mereka dengan pahala yang besar. Ketika mereka melek di saat orang-orang itu tidur untuk menjaga kaum muslimin, maka meripat mereka nanti tidak akan tersentuh api neraka. Maka kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada para penjaga negeri ini, para penjaga kedaulatan Indonesia. Semoga Allah menjaga mereka dan semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Bapak Ibu, qala hadatsana Muhammad ibnu Ghailan qala hadatsana Muawiyah ibnu Hisham qala hadatsana Sufyan 'anil A'mash 'an Ibrahim 'an Ubaidah 'an Abdullah ibn Mas'ud qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini berkata Abdullah ibn Mas'ud. Jadi sahabat yang meriwayatkan bernama Abdullah ibn Mas'ud. Qala li Rasulullah, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Pak, diajak bicara oleh Nabi ini merupakan kemuliaan. Ya. Karena itu menunjukkan kalau orang itu sakit jagongan, sakit ngobrol dengan Rasulullah, berarti orang ini dekat dengan Nabi. Berarti orang ini merupakan sahabatnya Rasulullah, teman dekatnya Nabi. Dan panjen tahu Ibu, orang itu kalau menjadi teman dekatnya seseorang, itu agamanya hampir sama. Masya Allah. Kata Nabi apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu sama seperti agama temannya. Maka kalau orang itu duduk dengan para pembalak liar Bapak Ibu, ya dia sama seperti mereka, gitu aja ya. Saya nggak kenal kok siapa yang saya duduk bersama mereka itu, padahal mereka main domino bareng. Nah, itu tidak mungkin Pak. Ya, mereka itu sama saja.
Orang kalau sudah duduk rukun akur main bareng itu menunjukkan kalau mereka sama. Ya. Nah di sini Ibnu Mas'ud pernah diajak berbicara, ngobrol bersama Nabi, kemudian Nabi mengatakan, qala li Rasulullah, berkata kepadaku, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra alayya. Ya, Iqra alayya. Wahai Abdullah, bacakan kepadaku Al-Qur'an. Wahai Abdullah, bacakan kepadaku apa? Kira-kira Bapak Ibu, kalau panjenengan nih hidup di zaman Nabi, Al-Quran diturunkan kepada Nabi, terus panjenengan disuruh membaca Al-Quran di depan Nabi. Kira-kira gimana perasaan panjenengan Bapak Ibu? Ngewel Pak. Bagaimana mungkin kita membaca Al-Quran di depan Nabi dan yang meminta adalah Nabi, padahal Al-Quran itu langsung Allah turunkan kepada Rasulullah. Maka Abdullah bin Mas'ud Bapak Ibu itu nggih ndredeg Pak. Mosok saya harus membaca Al-Quran di depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya dulu Pak, ketika masih latihan khutbah dulu kelas 2 SMA, itu saya mendapatkan perintah dari mudir kon khutbah ning pondok. Saya disuruh khutbah di pondok. Kalau khutbah di luar biasa saya yang mendengarkan masyarakat awam, bener salah orang sing ngerti. Tapi pas khutbah di pondok Pak, ndredeg kula niku. Kenapa? Karena di situ ada banyak ustadz Pak. Salah ngomong ketahuan Pak. Akhirnya Masya Allah, dari malam itu saya persiapan materi betul-betul itu. Kula apal nih ya. Ojo ngantek enek sing kleru. Akhirnya pas sudah waktunya naik mimbar, saya naik mimbar, salam, kemudian azan, dan saya mulai khutbah Pak. Dari mulai innal hamdalillah niku, saya itu koyo miber Pak rasanya. Rasanya kayak terbang Pak. Bahkan suatu ketika saya itu pernah pegang peci saya. Karena kalau kita itu sudah panik, Pak. Peci niku boten kroso. Bahkan saya kayaknya pernah cerita ya dulu. Waktu saya pertama kali khutbah Idul Fitri di Trenggalek itu, Pak. Kayaknya saya itu khutbahnya di Al-Huda Sumberingin saya dulu itu. Waktu itu ya, karena masih pertama kali khutbah sholat Id. Kalau niku ndrodeg, Pak. Ngadepi wong kuwatah niku. Akhirnya waktu saya turun dari motor, ya. Waktu itu saya masih taat berlalu lintas, Pak. Sama dekat itu saya masih pakai helm dulu itu. Ya. Akhirnya saya datang ke Al-Huda, saya pakai helm, Bapak Ibu pakai helm. Bapak Ibu tahu, waktu saya mau masuk ke masjid, itu tukang parkir negur saya. Ustaz, kenapa Pak? Ngapunten Ustaz, helmnya dereng dipun cepot. Itu kalau saya sampai naik mimbar pasti masih pakai helm. Yang ngiling ini sinten Bapak Ibu itu. Ya. Khutbah pakai helm. Untungnya di tempat parkir langsung ada yang mengingatkan, Ustaz ngapunten Ustaz, helmnya belum dicopot. Ya. Ya. Ya itu Bapak Ibu, kalau orang itu ndredeg Pak, itu ketok. Bahkan apa yang dia lakukan itu apa? Kadang-kadang itu tidak sadar, ya. Kula boten sadar lek helm niku dereng dipun cepot, ya. Nah ini juga Abdullah bin Mas'ud Bapak Ibu, ndredeg mosok aku kon maca Quran di depan Kanjeng Nabi. Gimana caranya nih? Fakultu ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil wa Rasul. Mosok kula niku ajeng maos Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an itu kepada panjenengan diturunkan. Qala, maka Nabi mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku itu pengen sesekali mendengarkan Al-Qur'an itu dibacakan dan aku mendengarkan, ya. Faqara'tu suratan nisa. Dan ini Bapak Ibu panjenengan kalau mengira
para sahabat itu membaca Quran itu dengan membaca teks, Pak, boten. Karena di zaman itu banyak ayat yang belum ditulis. Jadi ketika Nabi membacakan ayat, para sahabat langsung menghafalkannya. Nah, berarti di sini Abdullah ibnu Mas'ud itu Bapak Ibu membaca tapi tidak dari teks, tapi dari hafalan. Dari hafalan Bapak Ibu. Maka ini juga merupakan keutamaan bagi orang-orang yang turun ngapalne Al-Quran. Maka saya dorong Bapak Panjenengan, meskipun sudah 50, 60, 65, 70, panjenengan Bapak Ibu, hafalkan Al-Quran meskipun sedikit. Karena nanti Bapak Ibu di akhirat, derajatnya panjenengan itu di surga ya, itu harusnya di tingkatan berapa misalnya? Di tingkatan 25 misalnya ya. Itu panjenengan bisa naik disebabkan karena hafalan Al-Quran yang panjenengan miliki. Disebabkan karena apa? Hafalan Al-Quran. Jadi hafalan Quran yang panjenengan punya itu bisa menaikkan tinggi derajatnya surga panjenengan. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka fil jannati inda akhiril ayah allati taqra'uha. Kata Nabi SAW apa? Bacalah, naiklah, ya, bacalah sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena sesungguhnya tempatmu di surga itu akan sangat tergantung dengan seberapa banyak bacaan yang engkau bisa baca. Ya pada waktu itu Bapak Ibu, kita tidak bisa minta kepada para malaikat, cuma no Quran saya tak wacorin. Tidak bisa, Pak. Kita membacanya di hari itu dengan apa? Hafalan. Maka panjenengan Bapak Ibu, saya motivasi untuk nambah hafalan meskipun sedikit. Betul. Satu hari satu ayat tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena nanti Bapak Ibu, panjenengan saya yakin Pak, kalau panjenengan mengamalkan tips yang saya berikan pagi hari ini, panjenengan mengke teng swarga matur suwun teng kula. Saestu. Matur suwun Ustaz Yosi, gara-gara sarannya panjenengan derajat surga kula mundhak. Jatukno dhisik lak aku ora panjenengan motivasi derajat surgaku teng mriko Ustaz. Ndak mriko. Ya nanti panjenengan Bapak Ibu ya pulang nyicil satu hari nambah satu. Berat atau tidak Bapak Ibu? Berat atau tidak? Sehari satu ayat Pak, satu ayat. Masa nun wal qalami wa ma yasturun. Masa abot itu Pak? Sehari satu ayat aja. Siap Bapak Ibu? Siap boten? Panjenengan pengen derajat surga ini dhuwur napa boten? Berarti harus diiringi dengan usaha. Di sini Bapak Ibu, Abdullah bin Mas'ud membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 41. Surat An-Nisa ayat pinten Bapak Ibu? 41. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, potongan ayatnya, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى syahida. Fakaifa, dan bagaimana? Idza ji'na. Jadi ini Bapak Ibu konteksnya yaitu perkara yang nanti bakal terjadi di akhirat. Jadi hebatnya Al-Qur'an itu Bapak Ibu, Al-Qur'an bahkan bisa menceritakan perkara yang akan terjadi, Pak. Ya. Kalau dukun itu hanya nebak, Pak, ngiro-ngiro,
Tapi kalau Al-Quran itu pasti. Di sini Allah menjelaskan bagaimana nanti Allah mengangkat kemuliaan dan derajat Nabi Muhammad SAW itu pada hari kiamat. Fakaifa, dan bagaimana wahai Muhammad, idza ji'na, kalau nanti pada hari kiamat itu kami akan mendatangkan kamu min kulli ummatin bisyahidin, kami akan mendatangkan kamu dengan umat Islam. Wajibna bika ala haula'i syahida, kamu dan seluruh umat Islam itu akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Jadi kita Bapak Ibu umat Islam itu nanti akan dimuliakan pada hari kiamat, dan kita akan menjadi saksi bagi umat-umat yang telah berlalu. Kita akan dimintai saksi oleh Allah bagaimana apakah umatnya Nabi Nuh itu taat kepada Nabi Nuh namun buatan. Bagaimana umatnya Nabi Lut mereka taat kepada Nabi Lut namun buatan. Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi yang lain. Kita akan ditanya Bapak Ibu, apakah mereka manut nabinya napa? Buatan. Karena mereka nanti pada hari kiamat akan seringkal. Napa niku seringkal niku? Ngeyel, protes, dak terima. Ya Allah, engkau dulu belum pernah mengirim Rasul, engkau belum pernah ngirim Nabi, kami tidak tahu di dunia harus ngapain. Nah kita Bapak Ibu, tugas kita mengkonter itu Pak. Ya Allah, mereka berdusta, engkau telah mengirim Nabi Fulan untuk mendakwai mereka. Contoh, ya Allah, engkau telah mengirim Nabi Nuh kepada mereka. Nabi Nuh telah berdakwah selama 950 tahun. Tapi mereka yang ngeyel, tidak mau beriman, yang mau beriman hanya sedikit. Yang mau beriman ya Allah, hanya mereka yang naik ke atas kapal. Sisanya buatan purun. Nah nanti Bapak Ibu panjenengan akan dimintai saksi seperti itu. Dan ketika panjenengan dimintai saksi Bapak Ibu, empun ngangong. Ngangong tau ngangong? Napa? Napa? Ngango. Plonga-plongo. Ya, ketika nanti kita ditanya Bapak Ibu, ojo ngantek plonga-plongo. Kita jawabnya harus tegas. Ya Allah, yang ikut bersama Nabi Nuh yang beriman, itu loh, cuma mereka yang naik kapal. Turane boten. Lah kita tahu kayak gitu dari mana Pak? Ngaji. Lek boten ngaji, ngertos saking pundi. Info kayak gini bisa panjenengan dapatkan di pasar? Tidak bisa. Panjenengan bisa dapatkan di stadion? Tidak bisa. Bisa panjenengan dapatkan di alun-alun? Tidak bisa. Tidak ada orang yang ngomong gitu Pak, kecuali di majelis taklim. Wow, nujak ngaji angel era makakat Pak. Lebih ceng tengah akhirat pengen pelongo-pelongo. Nah gitu ya. Ya, maka nanti kita akan dimintai untuk menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Dan khusus bagi Rasulullah Bapak Ibu, beliau akan menjadi saksi untuk kita dan akan menjadi saksi bagi seluruh umat yang pernah Allah ciptakan di atas permukaan bumi. Dan ketika Nabi mendengar kembali ayat itu Bapak Ibu, Nabi nangis. Karena seakan-akan dari semua manusia itu, Nabi derajatnya yang paling dhuwur, Masya Allah. Maka beliau nangis Bapak Ibu ketika mendengarkan ayat ini dibaca. Kenapa kok kita nggak pernah nangis ketika mendengar ayat ini dibaca? Karena kita tidak paham artinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan syukran wa jazakumullah khairan atas rawuhnya panjenengan, dan seperti biasa masih ada sedikit waktu 5 atau 10 menit kalau Bapak Ibu ada yang ingin tanya jawab, monggo kami persilahkan. Monggo ada yang bertanya? Ya monggo, betul. Nggih. Nggih.
Baik, ya. Dalam Al-Qur'an kita sering membaca Bapak Ibu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub adalah orang-orang Yahudi. Ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi mereka dimurkai oleh Allah? Li'annahum ya'lamuna al-ilma wa lam ya'malun. Mereka itu punya ilmu tapi mboten purun ngamalne. Sehingga mereka disebut sebagai orang-orang al-maghdub yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan orang-orang Nasrani, mereka itu ad-dhalin, orang yang tersesat. Kenapa mereka tersesat? Li'annahum la ya'lamunal ilma wa ya'malun. Mereka kebalikannya orang-orang Yahudi. Mereka boten gadah ilmu tapi mereka beramal. Nah, kita umat Islam Bapak Ibu diminta pertengahan. Ojo koyok wong Yahudi yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, tapi jangan juga seperti orang Nasrani, semangat dalam beramal tanpa memiliki ilmu. Yang benar Bapak Ibu yaitu apa? Kita mencari ilmu kemudian mengamalkan. Maka Bapak Ibu ngapunten nggih, orang yang ndak punya ilmu blas kemudian sholatin namung rubuh-rubuh gedang, potensi dipun terimanya hanya kecil. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa yang dia baca. Dia nggak tahu tujuan sholat itu untuk apa. Maka ndak heran ketika Nabi itu mengatakan orang yang sholat itu ada yang mendapatkan pahalanya hanya setengahnya, ada yang mendapatkan pahala hanya seperempat, seperlima, sepersepuluh, bahkan ada yang belas ndak untuk ganjaran kecuali hanya menggugurkan dosa. Lalu bagaimana solusinya? Supaya kita itu beramal dengan ilmu, ngaji. Makanya Bapak Ibu thalabul ilmi itu wajib atas setiap muslim, tapi sing gelem sithik. Maka mudah-mudahan ketika Allah memberikan taufik kepada kajian untuk ngaji terus ini Bapak Ibu, ini diantara isyarat bahwa Allah ingin kita mulus dan mudah untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Monggo berikutnya silakan. Masih ada? Bu Sunu? Cucu aman Bu Sunu? Masya Allah. Cucunya melumpuk nih Bu Sunu. Oke, monggo silakan Pak. Orang Kristen misinya membantu orang miskin. Terus temannya banyak yang masuk Kristen. 2 orang. Orang mana itu Pak? Orang Nganjuk. Ya Allah. Berarti murtad Pak ya? Ya. Ya. Terus sekarang udah ganti agama. Kira-kira diajak masuk Islam lagi purun mboten? Tidak mau. Yeah. Jadi ini Bapak Ibu, inilah ya yang disebutkan oleh Nabi apa? Al-faqru qaribun minal kufri. Tiang niku lek melarat Bapak Ibu, kayak melaratin nemen niku celak kalih kekufuran. Maksudipun apa? Ya seperti yang diceritakan Pak sinten Pak Darmaji tadi ya. Kok mirip sama Takmir Al-Askar Pak Darmaji. Ya. Cuma yang sana bedanya sana dokter, sini bukan gitu aja ya. Dokter juga Ustadz, dokter hati. Oh, ya. Oh pasiennya, satu dokter satu pasien. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW apa? Al-faqru qaribun minal kufri. Miskin atau melarat itu dekat dengan kekufuran. Buktinya yang diceritakan oleh Pak Darmaji tadi, ya, ada 2 temannya yang lock out dari agama Islam dan login ke agama Kristen, dan ketika diajak lagi susah. Memang iya Bapak Ibu. Maka lagi-lagi Bapak Ibu di zaman sekarang ini salah satu jihad kita Pak selain ngaji yaitu apa? Ketika panjenengan bisa menyiapkan lapangan pekerjaan bagi banyak orang Pak. Panjenengan sing sugih-sugih, sing duwite kathah Pak, untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan lek saged didelegasikan orang lain.
Maksudnya apa? Nyewa pembantu. Supaya apa? Orang-orang sing mboten kerja niku duwe gayan. Duwe gayan kemudian punya pemasukan. Maka saya sangat apresiasi ya. Pelajaran sing nyotorane kathah Bapak Ibu itu sebagian diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan cara apa? Membuka lapangan pekerjaan. Masya Allah ya, seperti Pak Joko ini Pak, luar biasa. Sangat kita apresiasi Pak, karyawannya kali dosa Pak. Masya Allah. Berarti ada 20 orang yang menggantungkan hidupnya kepada Pak Joko. Panjen kalau bisa juga gitu Pak, membuat lapangan pekerjaan. Ya Mas Hafid nih karyawannya Masya Allah banyak ini Mas. Berapa totalnya karyawannya Mas Hafid? 20 ada? Banyak oh ya saya lihat ya. Pasiennya aja ratusan oh, masa karyawannya dikit gitu ya. Ya karyawannya banyak. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu di antara cara jihad kita di zaman sekarang. Karena memang harusnya Pak, lapangan pekerjaan itu yang menyediakan negara. Harusnya gitu Pak. Di Singapura itu Pak, di Singapura orang-orang itu tidak boleh nganggur. Orang nganggur dipaksa kerja. Nah, di sini kebalikannya, wong pengen kerja renek lapangan kerja. Betul atau betul Bapak Ibu? Maka dahulu ketika ada paslon yang menjanjikan saya berjanji akan membuka 19 juta. Itu kayak penjanjian tagih, Pak. Tagih di dunia, lek teng donya mboten merealisasikan tagih teng pundi, Pak? Teng akhirat. Jadi Bapak Ibu kalau saged panjenengan sugih Pak, dadosa tiyang sing sugih. Karena orang yang kaya itu Pak, disogok kalih Indomie rong kerdus, mampu nomboten, saged nomboten? Ndak bisa. Ngapain? Kan kenapa nggak bisa? Karena duitnya ya. Gimana? Pak Ono punya pembantu Pak Ono di rumah ya? Bagus Pak Ono ya. Kalau perlu pembantunya 2 Pak Ono. Ya. Jangan cuma 1. Ya. Masya Allah. Pak Rabun, cari pembantu Pak Rabun. Biar istrinya itu diratukan di rumah. Gimana Bu? Sip Bu? Iya, sip. Oh. Masih kuat kata istrinya. Iya. Masa Pak dan Ramil di rumah nggak ada pembantunya Pak ya? Masya Allah. Pak Abdullah cari pembantu Pak Abdullah ya. Masya Allah. Oke, sampun Bapak Ibu kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, bisa berjumpa di waktu yang lain. Amin ya Rabbal. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى